dan ke-17. Bismillah. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, hari ini kita menginjak kepada doa yang ke-16, doa yang diambil dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini diucapkan bukan dari Nabi. Doa ini diucapkan bukan dari Rasul. Tapi doa ini diucapkan oleh pemuda-pemuda yaitu Ashabul Kahfi. Doa dari pemuda-pemuda yang memberontak dari hatinya dari kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Ketika orang-orang pada waktu itu tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah. Dan tidak ada yang menjadi kegelisahan dari pemuda itu kecuali adalah iman yang ada di dalam hati mereka. Ketika mereka mendapatkan dan mereka selalu mendapatkan perlawanan dan selalu mendapatkan sesuatu yang buruk dari orang-orang yang hidup di waktu itu dan di zaman itu, dan juga bukan hanya dari masyarakatnya tetapi dari raja yang hidup pada zaman itu. Ketika mereka satu meminta pembuktian bahwa tidak ada yang mereka sembah kecuali adalah yang hak Allah, karena mereka menyembah selain Allah. Dan yang kedua, mereka mereka meminta kepada masyarakat dan kepada raja pada waktu itu pembuktian bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Yang perlu kita perhatikan dari doa ini dan dari apa yang Allah abadikan dari kisahnya pemuda-pemuda Kahfi ini adalah bagaimana mereka menjaga keimanan mereka. Mereka berbuat bukan hanya sekedar benar, tapi bukan hanya sekedar baik, tapi apa yang mereka lakukan adalah benar. Karena kita paham betul Bapak Ibu, pada kehidupan kita, tidak semua orang itu mempunyai pandangan yang rahmah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita, mereka justru punya niat-niat yang buruk di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat banyak di antara kasus-kasus yang hadir di dalam kehidupan kita, berapa banyak orang yang sudah niatnya baik, sudah niatnya benar, tapi banyak orang yang berbuat buruk di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang sudah punya niat baik, sudah pengen berbuat benar, mereka pengen berangkat umroh, mereka pengen berangkat haji. Tapi berapa banyak orang yang punya pandangan dan punya maksud-maksud buruk kepada mereka. Ketika mereka ditipu, ketika uang mereka justru digelapkan. Dan itu memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang yang memandang di dalam kehidupan kita itu punya sifat rahmah, punya pandangan rahmah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, justru mereka adalah orang-orang yang punya niat buruk untuk menjadikan keburukan itu hadir di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang terjadi pada kisahnya Ashabul Kahfi. Ketika mereka resah di dalam hatinya dari sesembahan dan dari keimanan orang-orang yang hidup pada zamannya, bukan hanya dari masyarakatnya, tetapi juga dari rajanya pada waktu itu terhadap sesembahan selain Allah, dan mereka juga resah apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah benar. Maka itu yang menjadikan Allah mengabadikan salah satu doa dari Ashabul Kahfi ini ketika mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita akan bahas sedikit demi sedikit dari maksud dari doa ini. Allah mengabadikan yang pertama adalah Rabbana atina min ladunka rahmah. Kenapa kita meminta rahmat kepada Allah? Karena sesungguhnya tidak ada yang kita harapkan di dalam kehidupan kita dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kecuali adalah bentuk rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang hari ini mereka merasa sudah benar, tetapi karena rahmah itu tidak ada di dalam kehidupannya, apa yang mereka lakukan benar itu belum tentu tepat. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan iman kita, yang diperlukan di dalam kita menjalani keimanan kita bukan hanya tentang masalah baik,
Karena banyak di antara kita yang hidup di di masyarakat kita, dan mungkin apa yang sudah pernah kita dengar dari orang tua kita, dari nasihatnya, banyak di antara orang tua kita itu memberikan nasihat di dalam kehidupan kita. Hidup itu yang penting baik, hidup itu yang penting baik. Sesungguhnya ketika kita beriman kepada Allah, yang baik itu belum tentu tepat, dan yang baik itu belum tentu benar. Karena yang dituntut dari orang yang beriman bukan hanya tentang baik, tetapi tentang kebenaran. Berapa banyak orang-orang yang berbuat baik tapi tidak benar. Berapa banyak orang-orang yang sudah berbuat baik tetapi bukan tepat apa yang dilakukan di dalam kehidupannya. Saya flashback dari kisahnya orang baik tetapi belum tentu benar. Kita paham betul Bapak Ibu bagaimana kehidupan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Bukankah Abu Thalib itu orang yang baik? Bukankah Abu Thalib itu orang yang sangat baik kepada Rasulullah, yang memberikan kebaikan yang luar biasa? Ketika Rasulullah itu diembargo, Abu Thalib pun ikut diembargo, dan tidak ada yang bisa menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ketika Abu Thalib itu masih hidup. Karena Abu Thalib adalah salah seorang pembesar Quraisy yang sangat dihormati, sehingga keamanan dan sehingga kenyamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sangat terjaga, saking masih adanya Abu Thalib, di mana Abu Thalib itu membackup habis-habisan dan sangat melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi pada akhir kehidupan Abu Thalib? Tidaklah Abu Thalib dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka Rasulullah sebagai keponakannya hadir sebagai bentuk takzimnya untuk memberikan memberikan takzimnya untuk menjadikan Abu Thalib itu beriman kepada Allah. Walaupun di dalam hatinya sesungguhnya Abu Thalib itu beriman kepada Allah, tapi lisannya tidak pernah terucap untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata-kata itu tidak pernah terucap kepada Abu Thalib sampai Abu Thalib itu meninggal dunia. Ketika Rasulullah itu hadir di sebelah kanannya, maka Rasulullah itu memberikan bisikan kepada pamannya ketika sudah mendekati akhir kehidupannya. Ketika Rasulullah itu mengatakan, katakanlah satu kalimat yang bisa menjadikan hujah atau menjadikan pembelaan aku di hadapan Allah nanti, wahai pamanku. Katakanlah satu kalimat yang bisa menjadikan pembelaanku nanti di hadapan Allah, dan yang tidak ada diharapkan kecuali dari Rasulullah kecuali kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi apa yang terjadi? Sampai akhir kehidupannya Abu Thalib tidak mengatakan itu karena ketidakenakannya. Karena pada waktu itu Abu Thalib juga dihadiri oleh Abu Jahal pada waktu itu, ketika Abu Jahal itu mengatakan atarghabu min millatina arba'ina, maka apakah kamu akan meninggalkan agama yang sudah berpuluh-puluh tahun kamu yakini, wahai Abu Thalib? Maka karena tidak enaknya dia kepada rekannya yang tidak beriman kepada Allah, yaitu Abu Jahal pada waktu itu, maka Abu Thalib tidak mengatakan kalimat syahadat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu yang baik itu benar ketika apa yang kita lakukan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu pelajaran yang pertama. Di dalam kehidupan keimanan kita bukan hanya baik yang kita perlukan, tapi benar dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kisah yang ingin saya sampaikan yaitu kisahnya Abdullah bin Jun'an. Abdullah bin Jun'an itu adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jun'an itu adalah orang yang hidup dengan banyak kebaikan pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Maka tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jun'an kecuali Abdullah bin Jun'an itu selalu membantu para sahabat. Membantu para sahabat. Kalau ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan ekonomi atau kesulitan apapun, maka tidaklah Abdullah bin Jun'an itu pasti adalah orang yang pertama membantu setiap kesulitan kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan yang namanya Abdullah bin Jun'an itu di dalam rumahnya itu punya piring khusus
dan punya peralatan makan khusus untuk menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan piring itu, peralatan makan itu tidak boleh digunakan keluarganya, kecuali piring dan peralatan makan itu hanya disediakan khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik nggak? Baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jun'an? Tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali finnar, kecuali di dalam neraka. Apa yang dilakukan dari dua kisah tadi, Abu Thalib dan Abdullah bin Jun'an, memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Belum tentu kadang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu baik. Belum tentu apa yang kita lakukan dari ketaatan kita itu baik. Yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah yang menjadikan apa yang kita lakukan itu bukan hanya baik tapi juga benar sesuai dengan petunjuk yang lurus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang yang justru hadir di dalam kajian ilmu, bukankah itu suatu kebaikan ketika Allah sudah hadirkan dia di dalam majelis ilmu, tetapi belum tentu dia mendapatkan rahmah dan mendapatkan kebenaran. Berapa banyak justru lisan-lisan yang tajam, justru sesuatu yang buruk hadir itu di dalam kajian-kajian ilmu. Berapa banyak orang yang sudah diberikan Allah kebaikan di dalam kehidupannya ketika dia sudah mulai belajar, tapi apa yang dia pelajari justru digunakan untuk menjadikan lisannya menyakiti saudaranya, justru untuk menjatuhkan agamanya Allah. Dan ini sudah kita pelajari dari doa yang sebelumnya ketika kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Bukankah orang munafik itu orang yang sholat? Bukankah orang yang munafik itu yang umroh? Bukankah orang munafik itu yang puasa? Tetapi mereka punya kebencian. Apakah mereka orang yang tidak hadir di majelis ilmu? Mereka hadir di majelis ilmu. Mereka baik, tetapi belum tentu apa yang mereka lakukan itu mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupannya. Makanya yang sudah kita bahas di doa sebelumnya yang justru merusak Islam, salah satunya apa? Salah satunya adalah jidalul munafik bil Quran. Adalah orang-orang munafik yang mereka mendebat kebenaran itu dengan Al-Quran. Itu yang harus kita jauhi. Dan dengan doa ini kita meminta rahmah kepada Allah. Apa yang kita lakukan dari keimanan kita, apa yang kita lakukan dari ketaatan kita, dan apa yang kita lakukan dari kebaikan kita. Bukan hanya tentang masalah baik, tetapi mendapatkan rahmahnya Allah, mendapatkan mendapatkan kebenaran dari Allah, mendapatkan jalan yang lurus, petunjuk yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita ambil di dalam kehidupan kita, baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk anak kita. Lah, ukuran kebaikan itu apa? Ukuran kebaikan yang diminta oleh Allah dari doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ketika kita meminta kepada Allah, min amrina rasyada, wa hayyi lana min amrina rasyada, yaitu jalan yang lurus, adalah kebaikan yang bukan hanya berhubungan dengan kehidupan dunia kita. Berapa banyak yang kita lakukan, apapun yang kita ambil dalam keputusan kita, ketika kita menjalani kehidupan ini, hanya kita pikirkan hanya untuk kebaikan dunia kita. Maka yang kita minta dari doa ini, apapun yang kita lakukan dan apapun keputusan hidup yang kita ambil, bukan hanya baik dalam urusan dunia kita, tapi ukurannya adalah baik dalam urusan dunia, juga baik dalam urusan akhirat kita. Maka doa ini mengajarkan kepada kita dari kisahnya Ashabul Kahfi tadi. Kalau kita belajar dari pemuda-pemuda tadi, apakah pemuda tadi orang-orang yang baik, apakah pemuda tadi mendapatkan jalan yang lurus? Tentunya kita meyakini kalau pemuda-pemuda tadi tidak berakhlak baik, mereka tidak benar dan tidak menjalani jalan yang lurus, maka Allah tidak akan mengabadikan kisah ini di dalam surat Al-Kahfi, dalam kisahnya Ashabul Kahfi. Tentunya kita mengerti betul apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik, menjaga keimanan mereka, tentang keresahan mereka. Pada waktu itu kaum itu dan raja itu menyembah kepada selain Allah. Bukankah yang menggerakkan mereka? Bukankah yang memberikan jalan petunjuk bagi mereka untuk berlindung kepada gua adalah Allah Subhanahu wa taala? Dan itu adalah petunjuk wahayyi lana min amrina rasyada, petunjuk yang lurus di dalam kehidupan mereka. Kalau kita pikir kenapa mereka harus disembunyikan di dalam gua?
Kenapa mereka tidak disembunyikan di tempat yang lain? Padahal Allah bisa mengatur. Mereka disembunyikan di dalam tempat yang lain. Kalau kita pikir hari ini dengan akal kita, mereka bisa bersembunyi di rumah tua atau rumah yang lain. Mereka bisa bersembunyi di tempat-tempat yang lain. Mungkin di apa namanya? Di pinggir sungai atau mungkin di dalam hutan. Tapi kenapa Allah itu mengatur kehidupan mereka untuk bersembunyi di dalam gua dan tidak pernah terdeteksi sampai ratusan tahun dan mereka masih diberikan kehidupan dan sampai hari ini yang masih kita yakini mereka adalah masih hidup dan disembunyikan oleh Allah untuk memberikan pelajaran di dalam kehidupan mereka memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita lakukan dari doa ini adalah kita meminta kepada Allah. Apapun yang kita ambil dari setiap keputusan di dalam kehidupan kita, entah itu keputusan keluarga, entah itu keputusan pekerjaan, entah itu keputusan apapun di dalam kehidupan kita, dari ketaatan kita, maka kita meminta rahmahnya Allah. Kita meminta kasih sayangnya Allah dari setiap keputusan yang kita ambil. Dan bukan hanya rahmahnya Allah, ketika rahmahnya Allah sudah turun di dalam kehidupan kita, maka Allah akan memberikan jalan yang lurus. Allah akan memberikan kebenaran dari setiap keputusan kita. Karena yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita bukan hanya baik tetapi benar menurut Allah. Dan kebaikan itu bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi adalah kebaikan di dalam kehidupan akhirat kita. Makanya sekarang kita paham dari doa ini. Ketika kita meminta kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa yang kita minta di dalam kehidupan kita agar Allah itu menjaga kita dari setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan yang lurus dan petunjuk yang lurus di dalam kehidupan kita. Karena kita paham betul, ketika kita menjalani kehidupan kita, tidak semua mata itu rahmah di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang itu melihat baik dalam kehidupan kita. Agar kita dijauhkan dari orang-orang yang pengen berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Makanya kita paham betul, setiap keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah keputusan yang sangat benar. Bukan hanya benar, tetapi mendapatkan rasyadah, mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Rasulullah, setiap keputusan yang diambil adalah anugerah Allah, rahmatnya Allah dan rasyadanya Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita belajar dari Rasulullah yang pertama, bukankah Rasulullah ketika berdakwah, ketika datang ke Taif, tidak ada satupun orang dan tidak ada satupun manusia pada waktu itu di Taif kecuali membenci Rasulullah juga. Ketika Rasulullah datang ke Taif, bukankah dari anak-anak kecil sampai orang-orang yang sudah tua semuanya menghujat Rasulullah, semuanya menolak Rasulullah, semuanya menyuruh Rasulullah pergi, bahkan melempari dengan batu sampai Rasulullah berdarah di pelipisnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap keputusan yang diambil oleh Rasulullah itu bukan hanya mendapatkan rahmah, tapi mendapatkan jalan yang lurus. Bukankah Rasulullah pada waktu itu ditawari oleh malaikat penjaga gunung? Apakah perlu ya Rasulullah? Angkat tanganmu ya Rasulullah. Apakah perlu orang-orang ini aku timpakan gunung agar mereka hancur lebur di dalam kehidupan dunia? Maka Rasulullah menyampaikan inna qaumi la yaqilun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Dan saya meminta kepada Allah suatu saat di negeri ini, dari anak kecil sampai orang-orang tua, mereka adalah orang-orang yang nanti akan beriman kepada Allah. Inilah bentuk rahmahnya Allah dan bentuk rasadanya Allah di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Setiap keputusan yang diambil oleh Rasulullah itu mendapatkan rasyada, mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan kebenaran. Bukan hanya baik, tetapi adalah kebenaran. Bukankah kita lihat, tidak ada satu orang pun di dalam kehidupan penduduk Taif kecuali hari ini semuanya adalah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari doa yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah. Yang kedua, kalau kita belajar dari Sirah Nabawiyah, dari apa yang diambil keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut kita keputusan itu adalah keputusan yang sesungguhnya kalau kita pikir di dalam akal kita itu merugikan kita.
Bukankah ketika Futuh Mekah terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaibiyah? Kalau kita belajar dari perjanjian Hudaibiyah, itu adalah perjanjian yang menurut kita itu sangat merugikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada beberapa klausul di dalam perjanjian Hudaibiyah itu yang menjadikan kita berpikir pasti kita kalau membaca perjanjian itu akan menumbuhkan di dalam pikiran kita, ini merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah tetap mengambil perjanjian Hudaibiyah itu. Salah satu klausul di dalam perjanjian Hudaibiyah itu apa? Adalah ketika di dalam perjanjian itu Rasulullah tidak boleh mencantumkan nama Rasulullah sebagai Rasul. Tidak boleh mencantumkan nama Rasulullah sebagai Nabi. Tapi hanya ditulis Muhammad. Itu sangat merugikan Rasulullah pada waktu itu. Karena Rasulullah sudah diutus di dalam kehidupan mereka menjadi Rasul dan menjadi petunjuk bagi mereka. Tapi di dalam perjanjian Hudaibiyah itu tidak boleh dicantumkan nama Muhammad Rasulullah, tapi hanya dicantumkan sebagai Muhammad. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, yang sangat merugikan menurut kita, tetapi apa yang diambil oleh Rasulullah adalah sesuatu yang sudah mendapatkan rosyadanya Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu jalan yang lurus. Apa yang diambil di klausul, salah satu klausul juga yang ada di dalam perjanjian Hudaibiyah, salah satunya mengatakan kalau ada penduduk Mekah yang dia melarikan diri atau kabur ke Madinah, maka harus dikembalikan kepada penduduk Mekah. Tapi kalau ada penduduk Madinah yang dia lari dan kabur kepada penduduk Mekah, maka tidak ada kewajiban dan tidak dikembalikan kepada penduduk Madinah. Itu kan menurut kita adalah sesuatu yang merugikan kaum muslimin. Kalau ada penduduk Mekah yang kabur ke Madinah, maka harus dikembalikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada penduduk Madinah yang kabur kepada penduduk Mekah, maka tidak boleh dikembalikan dan menjadi penduduk Mekah. Itu sangat merugikan pada waktu itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengambil yang namanya perjanjian Hudaibiyah itu. Tapi apa yang Allah ganti dan apa yang Allah berikan rosyada, petunjuk dan jalan yang lurus dari keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perjanjian itu Rasulullah dimenangkan dalam perang Khaybar namanya. Karena perang Khaybar itu adalah pembuka bagi kemenangan atau Futuh Mekah. Khaybar itu adalah salah satu kawasan yang memiliki memiliki geografis yang sangat subur pada waktu itu dan strategis ketika sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan setelah Hijriah ke-7, maka itu yang menjadikan Futuh Mekah, peristiwa Futuh Mekah, yaitu perebutan kota Mekah tanpa perang. Jadi Mekah itu dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimenangkan oleh kaum muslimin pada waktu itu tanpa perang dan tanpa senjata. Semua kaum muslimin memasuki kota Mekah, merebut kota Mekah dengan keadaan tenang. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Yang kita harapkan dan yang kita panjatkan dari doa ini, yang kita pahami pada pagi hari ini, ketika kita meminta kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan di dalam kehidupan kita dari setiap sendi kehidupan kita. Yang pertama adalah mendapatkan rahmahnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, baik itu mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, dari pekerjaan kita, dari anak kita, dari cucu kita, mengambil setiap sendi keputusan di dalam kehidupan kita, mendapatkan rahmat dan mendapatkan kasih sayangnya Allah di dalam kehidupan kita, dan mendapatkan wahayyi min amrina rasyada, yaitu jalan yang lurus. Bukan hanya benar dari setiap keputusan kita, tapi mendapatkan jalan yang lurus yang Allah atur sebagai bentuk kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan ukuran dari kebenaran yang kita minta di dalam doa ini, wahayyi' lana min amrina rasyada, jalan yang lurus itu adalah kebenaran dalam kehidupan dunia, kebaikan dalam kehidupan dunia, juga nanti dalam kehidupan akhirat kita. Itu yang kita bahas dari doa yang pertama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10. Kita lanjutkan doa yang kedua, yaitu doa ke-17 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
yaitu doa di dalam surat Ibrahim. Ketika Allah mengabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina wa yauma yakumul hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Sebelum kita bahas doa yang ke-17 dari doa Rabbana ini, maka ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Ibu yang tidak memerlukan jawaban. Tapi pikirkanlah di dalam hatinya masing-masing dan di dalam kehidupannya masing-masing. Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman, sudah berapa banyak kita mendoakan saudara-saudara muslim kita? Seberapa banyak kita mendoakan orang-orang terdekat kita? Dari suami kita, dari pasangan kita, dari anak kita, dari circle-circle kita, dari orang-orang beriman di sekitar kita. Maka yang perlu kita tanyakan dari komitmen kita ketika kita beriman kepada Allah, sudah berapa banyak kita mendoakan saudara-saudara muslim kita, termasuk adalah mendoakan kedua orang tua kita. Seberapa banyak dari sujud kita, seberapa banyak dari waktu-waktu mustajab kita ingat kepada orang tua kita. Kita ingat kepada saudara-saudara muslim kita. Tidak perlu dijawab Bapak Ibu, tapi pikirkanlah di dalam setiap kehidupan hati kita dan setiap dari doa-doa kita. Sudah seberapa sering kita menyertakan doa untuk kedua orang tua kita dan kepada saudara-saudara muslim kita. Apakah hari ini kita masih menjadi orang beriman yang egosentris, yang hanya berdoa untuk diri kita sendiri, kebaikan kita, kebaikan dunia kita, anak kita, tapi kita tidak pernah mendoakan ibu kita tidak pernah mendoakan bapak kita tidak pernah mendoakan pasangan kita, atau bahkan kita jarang sekali mendoakan orang-orang beriman yang hidup di antara kita. Apa hubungannya dengan doa yang akan kita bahas? Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 41 ketika Nabi Ibrahim meminta Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina wa yauma yakumul hisab. Kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Rabbana firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya dan kedua orang tuaku, yaitu bapak ibuku, walil mu'minin dan orang-orang beriman, yauma yakumul hisab. Pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, kehidupan orang beriman itu tidak luput dari bagaimana kehidupan dia terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang paling dekat dari kehidupan orang beriman adalah bagaimana dia menjaga hubungannya dengan kedua orang tuanya, dengan bapak ibunya. Karena orang beriman itu berbanding lurus, keimanan mereka berbanding lurus bagaimana birrul walidaynya dia kepada bapak ibunya. Ketika kita menjadi seorang anak, tentunya semuanya hari ini ada yang berstatus sebagai orang tua dan ada pula pastinya berstatus sebagai seorang anak. Kebaikan kita di dalam kehidupan dunia ini, apa yang kita capai di dalam kehidupan dunia ini, jangan pernah merasa bahwa itu adalah apa dari setiap usaha kita yang kita hasilkan. Bapak Ibu, kalau sudah mencapai pada titik ini, pada kehidupan sekarang, maka mungkin usaha kita itu hanya 10%, Bapak Ibu. Mungkin usaha kita hanya 20%. Yang paling besar yang berkontribusi di dalam kehidupan kita itu adalah kedua orang tua kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari peran besar kedua orang tua kita. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas kebaikan kedua orang tua kita adalah membalas dari setiap keringat mereka dan membalas dari setiap tetes air susu mereka. Makanya Allah menempatkan syukurnya kita kepada orang tua kita itu langsung di bawah syukurnya kepada Allah. Dan syukur kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita belum bersyukur, sampai kita menempatkan syukur kita kepada orang tua kita. Maka sering saya ingatkan,
dan sudah sering saya ulang lagi, salah satu amal, ada 3 amal, nuzilat la tuqbal wahidatun minka illa makrunuha wa qariniha. Ada 3 amal yang ketika amal itu dilakukan, maka tidak akan pernah amal itu diterima oleh Allah sampai kita melakukan amal-amal penyertanya. Jadi ada 3 amal, Bapak Ibu, yang kita lakukan. Kalau amal itu tidak kita lakukan dan amal-amal penyertanya tidak kita lakukan, maka 3 amal itu enggan untuk diterima sama Allah. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah taatnya kita kepada Allah tidak akan pernah diterima sampai kita memberikan ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah enggan menerima ketaatan kita. Makanya di dalam Al-Quran sangat bergandengan mesra. Ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa ati Rasul, dan itu selalu bergandengan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita hanya beriman dan hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya, maka keimanan kita tidak akan pernah diterima sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita paham sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah selama kita belum menunaikan zakat kita kepada Allah. Makanya juga mesra di dalam Al-Quran selalu disebutkan dan selalu bergandengan mesra. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat selalu digandengkan dengan zakat. Bapak Ibu sholat 1000 rakaat satu hari, rukuk sujud satu hari mungkin 1000 rakaat, tidak akan pernah diterima sama Allah sampai Bapak Ibu membayarkan zakatnya, membayarkan zakat kepada Allah. Maka hati-hati bagi siapapun yang masih berat mengeluarkan zakatnya pada hari ini, maka hati-hati dengan sholatnya. Sholatnya tidak akan pernah diterima sama Allah sampai dia mengeluarkan zakatnya kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syukurnya kita tidak akan pernah diterima sama Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Makanya Allah menempatkan syukurnya kita kepada orang tua kita itu langsung di bawahnya syukurnya Allah. Anishkurli wali walidaya wa ilaikal masir. Bersyukurlah kepadaku, kemudian langsung wali walidaya kepada orang tua kita. Maka itu yang menjadikan kita faham. Menjadikan kita faham. Syukur kita kepada Allah tidak akan pernah diterima sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Kita mengatakan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihah pada hari ini dari pencapaian kita. Dari apa yang kita punyai hari ini, dari rumah kita, dari harta kita, dari mobil kita, dari apapun yang kita miliki. Kalau kita belum bisa bersyukur kepada Allah, maka hati-hati. Syukur kita kepada Allah tidak akan pernah diterima sama Allah sampai kita memberikan rasa syukur kita kepada orang tua kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya yang punya hak terlebih dahulu untuk mendapatkan kenikmatan itu adalah orang tua kita. Kalau kita mendapatkan naik jabatan, yang mendapatkan kabar yang pertama, ya orang tua kita. Bukan pasangan kita. Kalau kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita, yang punya hak sebenarnya sesungguhnya yang pertama, sebagai bentuk syukur kita kepada orang tua kita, yang mendapatkan kabar pertama adalah orang tua kita. Kita masukkan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan nikmat, kalau kita bisa beli rumah, kalau kita bisa beli mobil, kalau kita bisa beli apapun, siapa yang mendapatkan kabar yang pertama dari setiap kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka kalau hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, tapi kita masih menyakiti hati kita, masih menyakiti ibu bapak kita, hati ibu bapak kita, dan belum bisa bersyukur kepada mereka, maka hati-hati dari setiap syukur kita. Tidak akan pernah diterima sama Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Itulah yang menjadikan kita paham bagaimana kedudukan orang tua kita di hadapan Allah. Berapa banyak hari ini orang yang kehidupannya luar biasa, sekolahnya luar biasa, tetapi di dalam menjalani kehidupan dia morat-marit. Dan ketika banyak di antara orang-orang yang kehidupannya morat-marit, maka ketika ditelisik ada hubungannya. Ketika hubungan mereka itu tidak baik dengan kedua bapak ibunya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang di dalam kehidupannya dia kehidupan pekerjaannya luar biasa. Dia mempunyai posisi yang luar biasa, materinya juga luar biasa. Tetapi kenapa setiap urusannya itu tidak pernah ada ujungnya? Masalah ini belum selesai, masalah yang lain datang, masalah dari anaknya, masalah dari
masalah dari pekerjaannya, masalah dari istrinya. Berapa banyak hari ini orang yang diberikan keluasan harta, tapi dihadirkan banyak masalah dari pasangannya, dari anaknya, tidak diberikan ketenangan. Dan semua benang kusut itu, mungkin salah satunya adalah hubungannya dengan orang tuanya mungkin tidak baik. Maka kalau hari ini ada yang mendapatkan masalah di dalam kehidupannya, semua solusi sudah dicoba, semua perkara sudah dicoba, maka telisik lagi. Kalau belum ada jalan temunya, maka yang perlu dikoreksi bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Itu yang menjadikan kita paham kenapa Allah itu menempatkan syukur kita kepada orang tua kita, itu langsung di bawahnya syukurnya Allah terhadap manusia. Anishkurli wali walidaya wa ilaikal masir. Maka apa hubungannya dari doa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini, dari doa nomor 17. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kalau kita pengen berbakti dan kita pengen bersyukur kepada orang tua kita, maka hari ini banyak yang salah persepsi. Bukan salah persepsi, tetapi belum tentu 100% benar. Karena banyak di antara kita ketika kita pengen membalas kehidupan takzimnya kepada orang tuanya, itu hanya diukur dari segi materi. Kalau saya sudah bisa membelikan rumah orang tua kita, berarti saya sudah bersyukur kepada orang tua kita. Kalau kita sudah bisa membelikan mobil, maka saya sudah bersyukur. Kalau saya sudah bisa menghajikan atau mengumrohkan orang tua kita, maka saya sudah bersyukur. Banyak rasa syukur yang kita berikan kepada orang tua kita hanya diukur dari apa yang kita berikan kepada mereka. Bukan salah, tidak 100% salah. Tetapi yang paling hadiah dan kado terindah yang bisa kita berikan dari bentuk syukur kita kepada orang tua kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita mensolihkan diri kita. Karena tidak ada kado terindah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah bagaimana kita kembali kepada Allah untuk memberikan kesolihan kita di hadapan Allah. Makanya kita ulang lagi dari doa yang sering, dari hadis yang sering kita pelajari. Idza matabnu adama in qata'a ila min salasin. Semua amal anak Adam itu akan terputus kecuali adalah 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama amal solih. Amal solih kita itu tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah berkalang tanah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bi, ya, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun solihun yat'ulah. Perhatikan dari hadis ini. Rasulullah tidak pernah mengatakan waladun yat'ulah, tapi Rasulullah memberikan diksi dan memberikan dari hadis ini waladun solihun yat'ulah. Rasulullah menambahkan solihun yat'ulah, anak yang soleh. Karena tidak ada kado terindah dan tidak ada perhiasan yang paling berharga dari seorang orang tua itu kecuali mendapatkan anak yang solih. Anak yang solih itu yang akan bisa memberikan kado terindah bagi orang tuanya. Bukan hanya diukur dari apa yang sudah diberikan, bukan hanya diukur dari materi, tapi berapa banyak doa-doa dari anak yang solih ini yang dipanjatkan kepada orang tuanya. Karena harta pasti akan ditinggalkan, mobil akan ditinggalkan, rumah ditinggalkan dari pemberian anaknya. Tapi yang tidak bisa dibawa di dalam kehidupan orang tua ketika sudah meninggal kecuali adalah doa-doa yang diberikan oleh anak yang solih. Karena tidak setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang anak itu langsung menembus pada pintu langitnya Allah. Tidak dari setiap doa anak itu diterima sama Allah kecuali dia mensolihkan dirinya. Itu adalah kado terindah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Kalau hari ini orang tua kita masih hidup, maka berikan takzim yang baik, berikan takzim yang maksimal kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita hari ini sudah tidak ada, apa yang bisa kita berikan? Mereka sudah tidak bisa kita berikan rumah, mereka sudah tidak bisa kita berikan mobil, mereka sudah tidak bisa kita berikan emas. Yang mereka tunggu adalah doa-doa kita dan doa-doa dari anak yang soleh itu yang akan bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan mereka. Maka doa ini dari doa di dalam surat Ibrahim ayat 41
Kenapa dimulai dari Rabbana gfirli? Kenapa dimulai dari Rabbana gfirli? Harus minta ampunan dulu kepada diri kita. Karena doa itu tidak akan pernah diterima untuk mendoakan wali walidayya kepada kedua orang tua kita, kecuali kita minta ampun kepada dosa dari diri kita sendiri. Tidak mungkin Allah itu akan mengabulkan doa kita kepada orang tua kita, kecuali Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita meminta kepada Allah untuk dikabulkan doa kepada orang tua kita, maka kita harus minta ampun dulu kepada dosa-dosa kita. Kalau hari ini masih banyak orang masih di antara kita yang melazimi maksiat di dalam kehidupan kita, maka minta ampun agar ketika kita memberikan doa itu kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka doa itu diterima sama Allah. Tapi kalau kita sendiri masih banyak berbuat maksiat kepada Allah, masih banyak dosa kita kepada Allah, maka mustahil doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita itu nyampe pada orang tua kita. Kalau kita tidak diampuni dulu. Makanya begitu indah Allah mengajari kita dari doa Nabi Ibrahim ini. Rabbana gfirli. Kita minta ampunan kepada dosa-dosa kita dulu. Maka saya sering mengatakan ada dua kondisi di mana kita harus berhenti dari dosa dan maksiat kita. Yang pertama, kalau hari ini masih ada orang yang melazimi dosa, maka yang pertama berhentilah ketika kita sudah punya anak. Karena apa? Karena kalau kita masih melazimi doa, masih melazimi dosa ketika kita sudah diberikan anak dan kita tidak berhenti dari dosa itu, maka dosa itu bisa terkena dan dosa itu efeknya akan terkena kepada anak dan keturunan kita. Kita yang melakukan dosa, tapi anak kita yang bisa akan menerima dari dosa yang kita lakukan. Kalau kita pernah berzina, maka naudzubillah min dalik, maka bisa jadi anak kita berzina atau anak kita dizinai orang lain. Kecuali kita benar-benar bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Kalau kita melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, ketika kita belum bertobat, maka bisa jadi anak kita yang akan mendapatkan kezaliman dari orang lain. Dan efek dosa itu bukan hanya kepada kita, tapi bisa kepada anak dan keturunan kita. Itu yang pertama. Maka siapapun hari ini yang masih melazimi dosa dan masih terbelenggu pada dosa, maka tarik tuas rem kita kalau kita sudah punya anak. Yang kedua, kalau kita belum bisa berhenti ketika sudah diberikan anak dan masih berbuat dosa, maka rem yang kedua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah ketika orang tua kita sudah tidak ada. Jadi kalau orang dari anak tidak menjadikan kita berhenti berbuat dosa, maka Allah hadirkan rem yang kedua, yaitu ketika orang tua kita diambil oleh Allah. Kenapa kita harus menarik tuas rem itu untuk menghentikan dosa yang kita lakukan? Karena ketika kita masih berdosa, masih berbuat dosa kepada Allah, maka setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan pernah nyampe kepada Allah, kepada orang tua kita. Ketika kita mengangkat tangan mendoakan orang tua kita, Rabbana firli wali walidaya, tapi kita masih banyak berbuat dosa, maka doa itu tidak akan pernah nyampe kepada orang tua kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam ayat ini, Rabbana firli, yang butuh ampunan itu kita dulu. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka apa? Maka kemungkinan besar apa yang kita minta kepada Allah, doa-doa untuk kedua orang tua kita akan nyampe pada orang tua kita. Paham Ibu, Bapak Ibu? Sekarang dari doa ini, kenapa Allah menyampaikan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina wa yauma yakumul hisab. Sekarang walil mu'minin. Apa hubungannya dengan orang-orang yang beriman? Kenapa kita mendoakan orang-orang yang beriman? Tadi sudah saya kasih prolog di depan. Kita ketika kita beriman kepada Allah, maka tidak ada perkara. Salah satunya adalah ketika kita harus menghilangkan sifat egosentris dalam kehidupan kita. Ketika kita mendeklarasikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah, maka tidak ada yang perlu kita perbaiki. Adalah ketika kita menghilangkan salah satu sifat egosentris. Egosentris itu apa? Hanya memikirkan kita sendiri. Allah mengajarkan kepada kita pada doa ini, doakanlah orang-orang mukmin. Doakanlah orang-orang beriman. Kenapa kita perlu mendoakan orang beriman, Bapak Ibu? Karena ketika kita mendoakan orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, maka doa itu akan kembali kepada kita.
Bukankah Rasulullah itu menyampaikan dan para ulama itu memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita pengen sesuatu, maka doakan orang lain dulu. Maka Allah itu akan mengabulkan doa itu kepada kita dulu sebelum Allah itu mengabulkan doa yang kita panjatkan pada saudara-saudara muslim kita. Maka kenapa kita di sini mendoakan saudara muslim kita dengan Rabbana firli, dengan ampunan. Ampunan buat kita, ampunan buat buat orang tua kita, dan ampunan buat kaum muslimin, dan disambung dengan wa yauma yakumul hisab, nanti di hari kiamat, karena tidak ada perkara yang paling kita tunggu di dalam kehidupan hisab kecuali dosa kita juga diampuni sama Allah. Semakin banyak kita mendoakan kaum muslimin, maka semakin besar harapan kita agar diampuni oleh Allah. Apa Bu, kalau kita yang paling kalau kita melihat yang paling membahagiakan bagi seorang narapidana, kalau dia sudah dimasukkan sel ke dalam penjara, tidak ada yang mereka harapkan dan paling membahagiakan ketika mereka itu mendapatkan ampunan dari kesalahannya. Ketika mendapatkan amnesti, ketika mendapatkan mendapatkan pengampunan dari kejahatannya, kemudian dibebaskan dari penjara. Mereka ketika disidang, dan kita bayangkan ketika kita disidang sama Allah, ketika ada orang yang disidang, maka tidak ada yang mereka harapkan dan paling membahagiakan ketika hakim itu mengatakan, kesalahanmu diampuni dan kamu bebas. Itulah yang analogi yang terjadi pada kehidupan kita. Besok Bapak Ibu ada yang namanya yaumul hisab. Banyak orang yang akan dihadirkan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita banyak mendoakan dosa dari saudara-saudara kita yang begitu banyak, dan Allah itu wa yauma yakumul hisab, nanti di hari hisab, maka semakin banyak doa kita panjatkan kepada kaum muslimin. Yauma yakumul hisab, yauma yakumul hisab, maka semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada kaum muslimin, maka sebanyak itulah dosa yang akan diampuni oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang membahagiakan buat kita nanti di yaumul hisab, kecuali ketika Allah itu menyidang kita, dan Allah itu mendikte dari setiap dosa kita. Maka salah satu yang memberikan ampunan ketika kita itu banyak memintakan ampunan kepada saudara muslim kita. Dan tidak ada perkara yang paling indah dan paling membahagiakan kita ketika kita disidang di hadapan Allah dan Allah berkata, inilah doa-doamu yang kamu panjatkan kepada saudara muslimmu, dan ini yang akan kembali kepadamu dari permintaan dan pengampunan dosa kepada saudara muslimmu. Maka aku hapuskan dosa-dosamu, aku ampuni dosa-dosamu, kemudian apa? Udkhulul jannah, dan masuklah kamu ke dalam surga. Bahagia nggak Bu? Bahagia. Kita koreksi sekarang dalam diri kita. Sudah seberapa banyak kita mendoakan saudara-saudara muslim kita agar nanti di sidang pengadilan Allah di yaumul hisab, dari doa-doa yang kita panjatkan ketika kita memintakan ampunan kita kepada Allah, maka sebanyak itulah pengampunan dan dosa yang diampuni oleh Allah dari setiap doa yang kita panjatkan. Karena tidak ada kebaikan di dalam kehidupan kita kecuali adalah doa-doa kita. Dari doa-doa kita. Saya kisahkan satu kisah Bapak Ibu. Doa itu akan kembali kepada kita, kebaikannya kepada kita. Bapak Ibu tentunya sudah pernah saya sampaikan kisahnya Qadhi Abu Bakar. Kisahnya Qadhi Abu Bakar. Qadhi Abu Bakar itu seorang penuntut ilmu yang hidup di Mekah. Qadhi Abu Bakar itu orang yang tidak diberikan keluasan harta ketika menuntut ilmu. Tibalah hari, pada suatu hari Qadhi Abu Bakar itu tidak ada yang bisa dimakan. Tidak ada rupiah pun, tidak ada secuil makanan pun yang bisa dimakan hari itu. Dan memutuskan untuk puasa pada hari itu. Di tengah perjalanannya menuju Masjidil Haram, maka di tengah jalan dia menemukan satu kalung yang harganya kalau dijual itu harganya luar biasa. Maka ketika kalung itu ditemukan dan sudah diumumkan, tidak ada yang di orang-orang sekitar itu tidak ada yang mengaku itu kalung itu, maka diambil pulang. Bukankah setan itu hadir di dalam kehidupan Qadhi Abu Bakar? Bisikan setan itu, udah ambil, kamu kan lagi kelaparan.
Kamu kan lagi kelaparan, kamu lagi butuh uang, maka ambil, jual saja. Itu bisikan setan. Tapi apa yang dilakukan Qadhi Abu Bakar? Qadhi Abu Bakar itu menyimpan dan memberikan pemberitaan kepada seluruh penduduk Mekah, kalau ada yang kehilangan kalung ini, maka datanglah kepadaku, akan aku kembalikan. Maka dari pengumuman-pengumuman itu dalam selang beberapa hari datanglah seseorang yang mengaku yang punya kalung. Kemudian Qadhi Abu Bakar bertanya dengan spesifik kalung itu untuk memastikan bahwa kalung itu adalah miliknya. Bentuknya, beratnya, kantongnya, dan semuanya itu sama. Dan diserahkan kepada orang itu. Maka apa yang dikatakan oleh orang itu kepada Qadhi Abu Bakar? Akan diberikan imbalan. Dan Qadhi Abu Bakar itu tidak mau untuk diberikan imbalan. Dan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukan ini yang aku harapkan. Tapi adalah balasan yang lebih nanti dalam kehidupan akhirat saya. Maka Qadhi Abu Bakar pergi tanpa mendapatkan imbalan yang diberikan kepada orang itu. Dan orang itu juga juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertemukan kalung ini nanti dengan dia lagi. Dan berikan keberkahan yang banyak kepada kehidupannya. Itulah bentuk saling mendoakannya. Apa yang Allah atur dalam kehidupannya? Qadhi Abu Bakar harus meninggalkan kota Mekah untuk mencari ilmu di negeri yang lain. Dan perjalanannya harus naik kapal. Di tengah perjalanannya naik kapal, maka kapalnya itu mendapatkan guncangan yang besar. Sehingga kapal itu terdampar pada sebuah pulau. Ketika terdampar, maka Qadhi Abu Bakar itu menemukan sebuah masjid. Qadhi Abu Bakar sholat di situ. Setelah selesai sholat, maka membaca mushaf Al-Quran. Maka masyarakat yang hidup di situ sangat tertarik dengan bacaan Al-Quran Qadhi Abu Bakar. Karena bacaannya bagus, sesuai dengan kaidah ilmunya, dan orang-orang di situ itu tertarik. Karena memang Qadhi Abu Bakar adalah seorang penuntut ilmu, tentunya kapasitasnya luar biasa ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka diminta oleh masyarakat situ untuk tinggal di situ, mengajari anak-anaknya belajar Al-Quran. Mengajari anak-anaknya belajar Al-Quran. Dan Qadhi Abu Bakar karena tidak ada tujuan, maka dia mau mengajari anak-anak di situ. Anak-anak cocok. Dan orang yang diajari di situ juga cocok dengan Qadhi Abu Bakar. Dan masyarakat situ itu tidak mau kehilangan Qadhi Abu Bakar. Maka mereka merencanakan agar Qadhi Abu Bakar tidak pergi dari kampung ini, maka kita nikahkan dengan gadis terbaik yang ada di kampung ini. Maka Qadhi Abu Bakar ditawari. Qadhi Abu Bakar, apakah kamu sudah punya istri? Belum, saya masih lajang. Apakah kamu mau menikah dengan gadis dari seorang perempuan di desa ini, di kampung ini, yang dia sudah ditinggalkan sama ayahnya. Dia hidup sendirian. Maka Qadhi Abu Bakar menerima. Terjadilah pernikahan. Maka apa yang terjadi pada malam pertama dari pernikahan itu? Ketika Qadhi Abu Bakar bertemu dengan perempuan itu, maka tidak ada yang dilihat, yang difokuskan, kecuali adalah kalung yang melekat pada lehernya gadis itu. Maka Qadhi Abu Bakar itu terkejut. Kok kamu bisa mendapatkan kalung ini? Mendapatkan kalung ini. Kalung ini kalau tidak salah, pernah saya temukan dulu beberapa tahun yang lalu itu di kota Mekah. Bagaimana kamu mendapatkan kalung ini? Dan wanita itu berkata, sesungguhnya kalung ini adalah peninggalan ayahku. Dan ayahku itu berkata kepadaku bahwa kalung ini itu pernah hilang di Mekah. Ditemukan oleh seorang pemuda, dan pemuda itu dikasih imbalan tidak mau, dan saya meminta kepada Allah agar nanti kalung ini menjadi miliknya. Dan itulah yang dipanjatkan oleh ayahku kepadaku. Dan hari ini kalung itu berada di leherku. Kemudian Qadhi Abu Bakar itu berkata, sesungguhnya pemuda itu adalah aku. Itulah kekuatan doa. Ketika kita saling mendoakan kaum muslimin. Dari ampunan, dari kebaikan. Maka kebaikan itu tidak akan pernah kemana-mana, kecuali kebaikan itu akan kembali kepada kita. Juga tentang doa ini. Rabbana firli wali walidaya yauma yakumul hisab. Ketika kita berdoa ampunan di dalam kehidupan kita agar Allah mengampuni dosa yang kita lakukan. Dan ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka doa yang kita panjatkan kepada orang tua kita nyampe, dan kepada kaum
mukminin juga nyampe. Sehingga apa? Doa yang kita panjatkan dari kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan di hari ini saja, bukan dalam kehidupan dunia. Dari kebaikan-kebaikan itu Allah balas, tetapi nanti dalam kehidupan akhirat. Ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, ketika kita banyak meminta ampunan kepada kaum muslimin di dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa kita pelajari dari dua doa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu doa yang pertama, doa ke-16, ketika kita meminta kepada Allah rahmah di dalam kehidupan kita, agar kita diberikan keputusan, bukan hanya yang baik, tetapi yang benar, dan petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, ketika kita meminta kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin, untuk menjadikan kita faham, karena tidak ada kado terindah bagi orang tua kita kecuali adalah ketika kita mensolihkan diri kita, dan kado terindah itu kita berikan kepada babul jannah, kepada apa? Pintu tengahnya surga. Karena tidak ada pintu tengahnya surga kecuali adalah orang tua kita. Jangan sampai pintu tengah surga itu hilang. Makanya Ibnu Abbas itu ketika ditinggal sama orang tuanya sangat bersedih sekali. Ketika ditanya para sahabat, kenapa engkau sangat bersedih? Wahai Ibnu Abbas, karena sesungguhnya pintu surgaku sudah tertutup, pintu tengah surgaku sudah tertutup. Orang tua kita itu pintu tengah surga kita. Maka kalau kita hari ini masih ada orang tua kita, jaga pintu tengahnya surga dengan mensolihkan diri kita. Bagi siapapun yang hari ini orang tuanya masih ada, maka jaga pintu tengahnya surga dengan memperbaiki diri kita dari setiap dosa kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah tidak ada, maka tidak ada perkara yang paling indah dan kado terindah dari penjagaan pintu tengahnya surga kecuali memperbaiki diri kita terus. Mohon ampun terhadap dosa kita, mensolihkan diri kita, dan memperbaiki dari setiap kesalahan dan dosa kita yang pernah kita lakukan. Itulah kado terindah sebagai penjagaan pintu tengahnya surga di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dari dua doa surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab. Semoga Allah memberikan kebaikan dan Allah memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Sudah 17 doa yang kita pelajari, semoga Allah mudahkan. Dari sisanya berarti 23 lagi. Semoga